Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi obrolan kita di siang hari ini tentang perubahan kurikulum. Kami dari SMA 4 Sintang sudah menerapkan program kurikulum Merdeka Belajar. Yang sebelumnya kami menerapkan kurikulum K13. Seperti saya bahas sebelumnya, bahwa perubahan kurikulum itu mesti dilakukan karena seiring perkembangan, seiring perubahan dan kondisi perkembangan dari suatu wilayah, suatu negara tentang keperluan untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman. Nah, kita di lini pendidikan tentunya menjadi satu keharusan, walaupun kita di tingkat bawah tetap menjalankan regulasi perubahan kurikulum yang dilakukan Kementerian Dikbud dan Ristek Negara Indonesia, Menteri Pendidikan Republik Indonesia. Menurut Bapak, bagaimana tanggapannya tentang perubahan penerapan kurikulum dari tahun sebelumnya di SMA 4, kurikulum K13 dengan kurikulum Merdeka? Silakan. Baik, terima kasih kawan-kawan. Kurikulum Merdeka merupakan perbaikan atau hasil koreksi dari kurikulum 13, di mana kurikulum ini lebih mengakomodir intake siswa. Di kurikulum ini harus ada dan perlu ada karena di mana kita mengajar berdasarkan kebutuhan siswa, bukan berdasarkan target kurikulum. Berdasarkan kebutuhan siswa atau kurikulum di Merdeka Belajar ini menurut Bapak sudah mengakomodir kemauan, keinginan atau pengembangan potensi diri sendiri. Mengakomodir semua kepentingan, mungkin semua tidak, tapi sudah mengarah ke mengakomodir sebagian dari kepentingan dari semua kebutuhan siswa. Seperti contoh, setiap anak masuk ini berbeda. Sekolah itu berbeda kemampuan dasarnya. Dari kemampuan dasar itu kita melihat akan mempersiapkan bagaimana proses pembelajaran diferensiasi yang kita lakukan. Mengakomodir kemampuan siswa ini segini, kita tidak bisa memaksakan harus disamaratakan dengan kemampuan siswa yang lain, tapi harus dipisahkan. Nah, ini yang kurikulum ini yang menjadi pembedanya. Artinya esensinya sekarang pembelajaran di Merdeka Belajar berpusat terhadap peserta didik. Jadi Bapak setuju dengan Pak? Setuju. Menurut Ibu gimana? Baik, Bapak. Membandingkan kurikulum K13 dengan 2021 ya kita memulai ini. Untuk kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka yang ini, kalau untuk kurikulum Merdeka ini lebih menjawab dari permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, Bapak. Di mana kita harus melakukan penyesuaian dengan kebiasaan-kebiasaan siswa. Apalagi sekarang udah abad 21 ya, di mana teknologi mereka lebih canggih sehingga kita guru juga dituntut untuk bisa beradaptasi dengan kemampuan-kemampuan dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan mereka. Menjawab untuk keperluan anak, di mana kita diposisikan bahwa pembelajaran itu lebih banyak siswa yang aktif, sehingga kita juga harus berkreatif dalam melaksanakan pembelajaran, Pak. Nah, jadi di kurikulum Merdeka ini lebih menjawab dari keperluan kita dan kebutuhan siswa. Oke. Baik, menurut Ibu sekarang kan era melek digital nih ya Bu, era milenial ya, atau 401 ya, atau 4000. Nah, ya. Menurut Ibu, antara kurikulum 2013 yang lalu kita terapkan dan sekarang kurikulum Merdeka Belajar, esensinya di mana menurut Ibu yang sungguh berbeda? Dan itu merupakan tuntutan zaman ya. Silahkan menurut Ibu gimana? Nah, ini berbicara tentang kurikulum ya Pak. Ya. Kurikulum itu kan sifatnya tidak statis tetapi dinamis seperti yang Bapak tadi katakan. Memang mau tidak mau ya kita harus mengikuti perubahan itu, terutama guru dan siswa juga. Nah, mengenai perbedaannya dan eksistensinya ya,
keberadaannya Ya. ya itu memang jauh lah berbeda. Kurikulum K13 juga bagus Pak, dari segi pengupasan materi itu juga bagus. Hanya mungkin model pembelajarannya lebih banyak aktivitas guru dibandingkan siswanya. Itu kalau K13. Nah, sedangkan kurikulum Merdeka ini ya namanya kurikulum Merdeka itu ya mengacu kepada memang pusat pembelajarannya kepada peserta didik. Jadi guru itu sebagai fasilitator dan mediator. Jadi peran peserta didik dan pendidik itu memang lebih banyak berperan atau aktivitasnya itu kepada peserta didik daripada pendidik. Jadi pendidik itu hanya memandu saja, dan memang anak-anak itu siswa itu lebih senang memang dengan kurikulum ini untuk aktivitas pembelajarannya. Nah, jadi ya saya sebagai pendidik ya lebih senang Pak dengan kurikulum perubahan dengan kurikulum Merdeka ini. Ibu kaitannya dengan era digital sekarang, menurut Ibu gimana? Kalau menurut saya Pak, sebenarnya kalau era digital di zaman anak-anak sekarang ini memang kita tidak lepas dari media yang dipakai dalam media pembelajaran. Nah, untuk itu bagaimana yang pertama guru itu yang memberikan contoh terlebih dahulu untuk media mengajarnya, menggunakan Canva atau PPT atau dan lain-lain sebagainya, atau anak itu mencari sumber sendiri dari internet dengan pola yang berbeda. Mungkin mereka maunya seperti apa, tinggal kita mengarahkan. Jadi mereka cukup aktif sih kalau yang kurikulum Merdeka ini. Terus bagaimana menurut Ibu ini kan antara mendidik mengajar ya. Nah sekarang kan dengan adanya Android, HP, gadget ini juga menggiring ke pendidikan akhlak ya. Apakah menurut Ibu di mana? Sementara peran guru kan juga selain mengajar juga mendidik ya. Apakah ini tergradasi enggak ya mendidiknya? Artinya apa? Informasi yang didapat, bimbingan medsos kayak begitu, gimana? Berpengaruh besar enggak terhadap sikap ya? Sikap etika sopan santun. Kalau untuk mendidik dan mengajar Pak, pendidikan dan mengajar itu saling kolaborasi ya Pak. Harus tidak boleh pisah juga, karena selain kita mengajar kita juga saling mendidik. Nah, terkait dengan kodrat anak kan ada kodrat zaman kemudian segala macam. Dimana kodrat dia secara dasar ya harus disesuaikan dengan standar dan tapi untuk kodrat zaman dia bisa terlepas juga Pak. Sehingga kita sebagai pengajar dan pendidik menjadi pamong yang ngarahin, kita nuntun supaya mereka tuh tidak jauh dari apa. Karena kalau dia terlalu terlena dengan kodrat zamannya yang masa sekarang, itu kan pengaruhnya besar Pak kalau tidak kita tuntun. Sehingga sangat terkaitan dari guru selain dia mengajar, dia juga mendidik, karena dia harus menuntun anak-anak kita sebagai pamong. Baik, menurut Bapak, kecerdasan sekarang kan ada kognitif, ada skala sikap.